Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Randy di podcast Jalan Aja Dulu. Podcast yang udah berjalan di terakhir tahun 2024 dan ini di 2026 kita kembali lagi. Kita kedatangan teman-teman tamu dari sebenarnya sosok ini udah lama saya kenal dan kita membahas lagi kembali mengenai UMKM yang ada di Kota Sangatta. Kita perkenalkan ada yang saya tahu sih namanya Nur Ilham, bener nggak itu Nur Ilham? Betul ya. Dan awal kenalnya sama Ilham itu kayaknya awalnya masalah fotografer ya, tentang konten sih kayaknya ya Ham ya. Iya, konten. Waktu itu di Setie ya, Setie. Iya betul. Kuliah sudah sampai selesai. Nanti diceritakan ya. Nah, terus setelah itu berlanjut Ilham memiliki usaha di bidang percetakan. Dan kali ini saya tertarik membahas tentang usaha yang dia miliki karena sama seperti halnya bintang tamu sebelumnya ada Sultan yang memiliki usaha di bidang kue atau industri F&B lah gitu. Jadi tahu perkembangannya dari dulu sampai sekarang dan mungkin nanti lebih lanjutnya kita akan dengarkan langsung keterangan dari Ilham lah ya. Gimana malam ini sehat? Sehat, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah malam ini sebenarnya jadwalnya tadi sore ya. Ya, karena ada gangguan mati lampu. Jadi malam ini kita lanjut untuk ngebahas gimana sih perjalanannya usaha yang dimiliki Ilham dari dulu sampai sekarang. Nah, nama usahanya apa Ham? Sulung Printing. Iya. Dari dulu itu namanya Sulung Printing. Sempat berubah-ubah. Dari Awalnya Sulung Printing, Sulung Digital Printing. Kemudian coba ngerubah jadi Sulung Production, sempat juga. Akhirnya dikembalikan lagi ke Sulung Printing. Sulung Printing. Terus karena apa tuh? Karena apa tadi? Karena ya awal mula kan mikirnya apa tuh? Awal mulanya pengen buka usahanya bukan printing atau memang dasarnya udah pengen printing? Awal mulanya fokusnya ke Sulung Printing. Cuman karena di seiring berjalannya waktu cobalah tes di nama production karena rencananya itu buat Di production ini mau buat apa? Fokusnya ke undangan. Ke undangan aja, percetakan undangan aja awalnya. Undangan aja. Karena awalnya makanya dibentuk difokuskan ke production artinya produksi si undangan itu ya, awal mulanya. Jadi awal mulanya itu di Sulung Production itu udah ada karyawan atau masih jalan sendiri? Kebetulan masih ada teman yang bantu freelance. Teman yang bantu freelance pada saat itu. Itu sempat berjalan berapa lama? Kurang lebih itu ya fase-fase awal-awal itu 3 tahunan lah. 3 tahunan ya, si undangan ini. Dan itu memang fokusnya undangan aja atau ada orang lain datang mau buat apa, desain atau seperti apa itu ada aja? Mungkin ku ceritakan dari awal. Iya, boleh. Jadi awal mulanya itu di tahun 2018 itu main untuk awal pertamanya itu mainnya di undangan. Fokusnya di undangan karena teman-teman. Bentar, itu tokonya udah samping Setie yang lama dulu? Belum. Di Sangatta Lama? Oh belum. Kebetulan masih di kamar. Waktu itu masih tinggal di Hidayatullah. Di Hidayatullah. Di rumah masih situ. Masih buka di kamar gitu. Kecil-kecilan lah karena dulu tuh sambil kuliah. Kuliah sambil buka itu juga. Cara pemasarannya berarti online. Ya, online. Oke. Jadi dari ketemuan mulut ke mulut juga gitu loh. Pasarnya Setiean aja lah dulu ya pada saat itu ya. Yang temannya yang mau nikah, jadi ada yang rekomendasikan ke situ untuk buat undangan. Oke, itu berjalan selama 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun. Dan itu progresnya kalau rumahan itu kurang lebih setengah tahunan. Habis itu karena berkembang tempatnya udah mulai, karena udah berpikir nih udah mulai kayaknya prospeknya lumayan bagus nih di undangan nih, kan. Iya. Akhirnya mulailah fokus ke mulai cari-cari ruko. Nah kebetulan di dekat Setia itu adalah ruko
yang kenal lah sama ownernya, yang punya rukonya. Nego akhirnya coba Setengah nego. tahun pindah ke sana. Ya, setengah tahun pindah ke sana, terus awalnya itu justru karena keterbatasan modal nih. Jadi cobalah nego sama yang punya ruko buat make dulu nih ruko selama kurang lebih 3 bulan. Diskusi lah 3 bulan. Awalnya dia nggak mau 3 bulan, per tahunan ya biasanya. Ya biasanya tahunan kan, cuman cobalah nego kan sama yang punya ini. Akhirnya mau dia sekitar 3 bulan free. Dan itu makainya nggak full. Kan ukuran tokonya itu sekitar 7 kali 10. Jadi makainya itu cuma setengah aja. Karena kalau make semuanya itu kelihatan masih kecil gitu loh. Iya, karena perpindahan dari kamar itu tadi ya. Jadi kamar itu cuma satu printer, cuman ya semuanya masih punyanya satu-satu gitu loh. Akhirnya pelan-pelan cobalah nego mau buka lah di situ. Pas kebetulan dekat Setia juga kan. Setia lama di Sangat Lama. Akhirnya karena kampus dekat sama usaha dekat jadi cocok lah. Enak lah ya untuk ngatur jadwal jam-jamnya. Nah oke, terus sudah berjalan pindah ke ruko, mulai terasa untuk, biasanya kan ada hal yang jadi kewalahan nih. Karena pada saat itu masih ada teman yang bantu freelance ya di ruko itu juga. Masih belum hire jadi pada karyawan. Pas itu pindah ke ruko sekitar tahun 2018. 2019 awal. Ya. Sudah fokus di ruko. Itu udah mulai pelan-pelan tuh. Itu awalnya di kamar berapa printer? Satu pindah ke ruko nambah berarti otomatis? Belum tuh, masih bawa yang tadi dari rumah di itu. Di rumah. Masih satu-satu karena apa? Butuh modal juga tuh pas ngerapiin. Gak ada keinginan untuk pinjam ke bank atau seperti apa? Kebetulan belum. Karena buat jaminan apa segala itu masih belum ada jalurnya lah. Oke, jadi mutar lah pokoknya, dari keuntungan mutar. Coba buka aja dulu. Gitu. Terus pas di tahun 2019 itu. Covid ya? Belum. Itu kan akhir tuh. Nah pas di awal 2019 itu mulai bagus. Prospeknya makin bagus, akhirnya mulai banyak yang kenal tuh. Iya. Yang tadinya mulut ke mulut udah yang orang luar lah, orang pasarnya datang, ya. Tiba-tiba lewat Instagram, terus mereka datang gitu. Nah kemudian pas waktu ada salah satu customer tuh yang request undangan yang dia 1 lembar. Iya. Nah kebetulan pada zamannya itu undangan 1 lembar tuh lagi hype-hypenya gitu. Ada tantangan lah untuk ngebuat undangan itu. Akhirnya coba buat 1, ternyata pas dia buat bagiin ke teman-temannya ternyata banyak yang mau, banyak yang suka. Dari situ akhirnya mulai naik lagi. Undangan yang 1 lembar gitu loh bentuknya. Mulai naik, akhirnya di sampai pertengahan 2019 itu naik sampai. Nah pada saat itu pas lagi di fase naiknya itu pelan-pelan sambil ngumpulin juga mesin-mesin baru, nambah mesin-mesin nggak hanya di undangan aja ya? Iya betul, jadi ngumpulin buat di stiker, buat perlengkapan yang lainnya gitu lah. Sampai di akhir tahun 2019 kena struggling COVID. Karena COVID. Akhirnya di situ undangan bisa. Karena nggak ada acara pernikahan ya orang ya pada saat itu ya. Terus 2019 cara survive-nya gimana tuh Ham? Mungkin bisa bagi tips juga atau ya udah cara lain apa gitu atau bagaimana pada saat COVID? Nah pada saat COVID itu kan masih mikirnya wah paling cuma 3 bulan. Iya betul. Sudah selesai tuh. Ternyata kurang lebih 2 tahun. Iya. Baru naik lagi tuh undangan. Nah pada saat selama 2 tahun itu mikir tuh apa nih yang berarti nggak ada proses produksian dong pada saat COVID di tempat? Ya karena berarti tutup juga toko? Ya karena semakin aturannya waktu pada saat itu semakin ketat. Akhirnya ya mau nggak mau kita ngikutin juga. Mana habis ambil mesin lagi ya maksudnya pada saat itu? Udah istilahnya kita nggak ada belum sempat nabung nih buat aja nih modal buat usaha untuk mesin baru lagi untuk diputar ternyata COVID.
COVID tuh. Nah pada saat itu, tapi untungnya sempet ngambil mesin stiker. Maksudnya kayak mesin cutting, mesin cetaknya itu sempet tuh. Jadi masih ada lah. Walaupun yang pasti masih versi low lah. Iya. Sempet ngambil, untungnya. Nah pada saat itu udah. Oh iya, waktu itu kan aku buat stiker Ya, kopi-kopian juga ya kan, Ya. karena sempat kopi-kopi rumahan. Berarti ada masuk dari Zaman COVID stiker-stiker. tuh, tapi UMKM juga mulai naik tuh. Iya, online lah Yang ya. online. Tiba-tiba ada yang bikin kopi, tiba-tiba ada yang bikin kue apa gitu kan. Iya. Buat selama COVID tuh. Buat labelnya lah Di situ akhirnya pelan-pelan masukin lah. Buat promosiin buat Itu masih sulung production ya sampai Ya, itu setelah masih- COVID. Karena kan tadi yang undangan itu makanya Masih. makainya di sulung production. Nah terus Setelah COVID setelah sudah survive, jadi fokusnya tuh di stiker sama di spanduk. stiker, spanduk. Oke. Stiker sama di Spanduk pada saat itu masih sudah punya mesin sendiri atau belum? belum, itu Masih masih ngelempar lah ya. Ya masih ada rekanan lah buat percetakan gitu. Iya. Sampai jadi pada saat itu Habis COVID, habis COVID pelan-pelan udah mulai masuk lagi tuh undangan. undangan kembali orang nikah lagi kan, nikah masal. Soalnya udah kelar COVID kan. Ya Habis itu karena berarti semua hasil dari produksian alat-alat itu sebenarnya hasil dari undangan ya sebenarnya ya percetakan itu. alhamdulillahnya ya selama masuknya kerjaan itu pelan-pelan juga ngumpulin buat mesin-mesin yang lain gitu loh. Oke, sampai pada akhirnya selesai COVID, masih ingat nggak kira-kira mesin apa yang pertama kali yang harus kamu miliki atau istilahnya akhirnya mesin yang dari dulu aku cari ini akhirnya bisa aku beli gitu, maksudnya bisa memenuhi produksian yang lain gitu, ada nggak itu Ham? Ada itu Itu di tahun berapa? itu di Setelah berjalan setelah COVID ini butuh berapa tahun lagi untuk penyesuaian, ada alat baru lagi dan segala macam. kurang lebih setelah COVID tuh 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih. Oh, itu kan udah mulai normal lagi, aturan mungkin sudah longgar. Iya. Jadi kerjaan-kerjaan tuh Berarti semuanya selama habis setelah COVID dan mau beli mesin baru yang mau diproduksian ini emang belum ada pernah pinjaman ke bank atau seperti apa? Memang betul-betul modal diputar aja terus ya, diputar Ham aja ya? terus. Oke. Makanya ya gimana caranya nih usaha ini supaya bisa makin berkembang gitu loh. Iya. Makanya untuk buat nyimpan itu masih belum bisa pada saat itu, masih buat diputar lagi, putar lagi biar semakin Adalah. cepet lah. Iya, kayak pada akhirnya yang tadinya si spanduk ngelempar ke rekanan dan pada akhirnya berpikiran untuk kayaknya aku punya sendiri itu pelan-pelan akhirnya di tahun 2025 2025 ya. 2025 awal. Iya. Alhamdulillah ya bisa lah sampai Mesin sendiri, memberanikan diri untuk ya udah nih harus beli mesin sendiri. betul. Dan pada akhirnya di 2025 itu udah punya berapa karyawan? Kalau 2005 alhamdulillah sudah sekitar 7. 7 ya, sudah ada 7. Itu berarti yang sudah berjalan undangan, terus itu stiker, yang tadinya spanduk lempar ke rekanan, karena adanya mesin berarti ngerjain sendiri. Alhamdulillah sudah bisa ngerjain semua. Terus berarti ada apa lagi yang kayak sablonan baju? Itu DTF. DTF? Itu ya. Duluan DTF apa mesin si Duluan DTF. DTF dulu ya? Itu lumayan juga nggak itu kira-kira kalau di Sangatta? Untuk produksian baju DTF itu Pada saat satuan. itu untung Nah iya, maksudnya kenapa bisa mau buka itu Ham? Kenapa bisa tiba-tiba kok kayaknya harus ada DTF lagi baju nih untuk mau dibuka, itu karena apa? ya setelah Ngeliat COVID peluangnya. itu ngelihat peluangnya lagi, ngelihat peluang kalau karena ngelihat COVID yang kemarin tuh jadi pembelajaran juga tuh. Iya, pada Kalau akhirnya nanti, riset lah ya. Jadi kalau suatu saat ada hal-hal yang sama seperti ini lagi, ada antisipasi gitu loh. Jadi nggak cuma satu berharap dari undangan aja betul. gitu ya. Oke. Jadi ada yang backup lah. Ya terus di tahun kalau DTF itu mainnya di tahun 2001. Oh udah pernah. 2021, sorry. Oh 2021. 2021 tuh pelan-pelan tuh belajar ngulik DTF, main DTF. Ternyata wah kalau di Sangatta ini belum terlalu banyak. Sudah ada tapi belum terlalu banyak gitu loh. Karena kadang kan orang pengen buat baju nggak perlu buat selusin, satuan aja udah bisa di DTF kan. Untungnya main DTF itu bisa satuan. Biasanya kan kalau yang main
manualan itu Iya, yang minimal jahit dari selusin. nol. Iya, satu lusin. Dan mereka pun kadang pesannya di Jawa. Betul. Udah mikir di situ, wah ini peluangnya kayaknya bagus nih buat di Sangatta. Kebetulan di Samarinda juga ada teman kan, jadi sempet nanya-nanya buat main DTF tuh kayak gimana. Akhirnya cobalah beli alatnya itu. Buka DTF. Buka DTF. Yang awalnya kayak apa yang biasa gini, Ya, sekarang udah kayak sekarang udah sistem otomatis hidrolik ya. Ya jadi dia udah tinggal pencet udah ngepres sendiri. Berarti produksian banyak pun tetap gas karena dia prosesnya cepat ya. Ya makanya kan dari situ kan pelan-pelan ngumpulin mesin supaya gimana caranya nih mesin ini juga mempermudah kerjaan gitu loh. Di situ. Oh berarti DTF dulu, setelah itu punya mesin percetakan sendiri. Yang tadinya ngelempar ke rekanan sekarang udah punya sendiri. Jadi yang dikerjain itu kan dari undangan, stiker, spanduk. Spanduk ini ya kemarin tuh masih rekanan lah juga. Iya. Kemudian di DTF tapi DTF beda nama. Oh gitu. Nah, jadi DTF ini dibikin sendiri namanya. Sendiri. Buat yang istilahnya Anak dari sulung lah ya, produksiannya anak dari sulung itu si baju ini apa namanya? Si kaos ini. Trigger ya. Jadi kalau buat sulung ini difokuskan buat yang perintingan aja. Perintingan kayak stiker, undangan, spanduk, terus brosur, kartu nama, yang begitu-gitulah. Intinya Nah, kalau buat trigger ini lebih spesifik ke sablon aja. sablon Baju, sablon muk, sablon lanyard. Nah, di situ. Nah, dulu kan bujang nih. Abis itu di tahun berapa nikah? Di tahun 2021. 2021. Bulan November. November. Nikah pun itu benar-benar dari usaha dan Alhamdulillah ya. Kebetulan dari usaha, ada juga dari orang tua lah. semuanya ibaratnya dapat rezekinya. Alhamdulillah ada rezekinya lah. Rezekinya setelah menikah lagi semakin alhamdulillah Setelah menikah, lagi. Kebetulan karena tadinya itu berpikir ngurus ini usaha sendiri. Iya. Akhirnya selama ada istri, adalah yang ngebantu. Berarti selama sendiri ini masih belum ada orang yang dipercaya lah ya Ham ya. Maksudnya belum berani untuk ngelepasin lah ya secara berani. Langsung lah ya, si karena sulung ini. Betul-betul dari, kalau sekarang kan 7 orang nih. Kalau dulu masih sendiri. Ngerjain istilahnya yang tadinya yang semuanya dikerjain 7 orang. Tapi kalau dulu itu ngerjainnya sendiri aja. Berarti gitu. Kamu secara langsung dari admin balasin chat. Sempat dikomplain juga tuh masalah slow respon, terus desain kayak gimana, karena masih ngerjain admin, masih ngerjain desain. Tapi dari situ ya memang pelan-pelan kebetulan paham, pelajarin ini kalau kelemahannya di bagian admin gimana, desain gimana. Iya, pada akhirnya sebenarnya nilai plusnya kalau menurut saya teman-teman yang punya usaha yang sudah ngejalaninnya sendiri dari nol di bawah dan pada akhirnya punya karyawan, kita tahu sistem kerja di lapangan itu seperti apa. Jadi kita bisa bangun SOP-nya lah. SOP benar. Supaya ketika kita lagi di luar atau apa kita tahu nih untuk celah-celah kalau ada yang kurang dari toko. Berarti dari sendiri di 2021 itu setelah menikah itu udah ada berapa karyawan? Setelah menikah itu kalau nggak salah tuh 4. Sudah ada 4 ya? Iya. Berarti sudah ada admin otomatis. Sudah ada admin satu, terus itu yang ngerjain undangan. Terus yang ngerjain, tapi mereka mobile lah ya. Kalau misalnya undangan posisinya itu udah masih ya yang tadinya admin. Satu sama lain saling bantu lah ya. Saling bantu. Karena memang ngebangun tim sih sebenarnya. Ya, oke. Di 2000 itu berjalan 4 orang itu berapa lama sudah? 4 orang itu harus nambah lagi tuh, nggak sampai setahun ya biasanya. Setelah COVID 4 orang itu kurang lebih 2 tahunan lah. 2 tahunan nambah lagi. Karena memang sih pada saat itu masih kadang belum kepikiran karena masih ngerjain juga. Akhirnya belum sempet kayak mikir cari karyawan lagi tuh belum sempet gitu loh. Tapi sama nggak ya kejadiannya sama seperti curhatan mungkin kayak Sultan dulu Wikek.
kalau cari karyawan di daerah Sangatta ini atau di tempat kita ini kayaknya agak sulit untuk di pekerjaan yang mungkin di dunia F&B, di dunia mungkin kalau di dunia F&B kan ada yang sebagai batu loncatan untuk jadi kerja di tambang, setelah itu mereka berhenti secara tidak ibaratnya langsung tiba-tiba hilang. Nah mungkin kalau di tempat sulung percetakan gitu sama nggak sih kejadiannya atau sempat kesulitan cari karyawan kah atau gampang atau seperti apa? Ya sebenarnya kalau dibandingkan dunia F&B percetakan tuh lebih berat. Lebih berat ya? Kalau menurutku ya. Karena enaknya dunia F&B itu kalau misalnya ada salah satu karyawan kerja di Kobrut misalnya, baru berhenti dia kerja di pindah ke Wicked misalnya, kan. Itu masih sama-sama F&B kan? Oke, masih Mungkin kayak bahan baku apa masih sama gitu loh. Tapi kalau percetakan tuh udah beda. beda pola ada kan? Beda pola sudah. Jadi kalau buat percetakan sih memang Berarti betul-betul selektif ya? Nyari orangnya minimal dia udah pasti harus ada basic lah ya? ya basic kayak paham mungkin sedikit paham Tentang komputer. Wah, ada juga memang kalau dulu karena masih merintis jadi belum punya juga tuh ilmu-ilmu begitu tentang cari karyawan kayak gimana tapi ya seiring berjalannya waktu pelan-pelan mulai paham nih karakter anak-anak di Sangatta nih kayak gimana. Nah, di situ kita tahu jadi kekurangan mereka ini misalnya ada yang lambat dia belajarnya. Iya. Ada yang Apalagi Gen Z ya. cepat. Gen Z Ya, Gen susah untuk dikasih tahu. Ya makanya pola-pola lama itu kita harus sesuaikan. Iya. Sama pola-pola sekarang. Mungkin yang tadinya di zaman dulu itu apa yang dia lakukan itu nggak sopan. Tapi kalau untuk sekarang ya kita Harus ngikuti pola yang ya harus sekarang. ngikutin lah. Tapi menyesuaikan juga. Iya, berarti sama halnya mungkin kayak misalnya kita setiap bulan ada briefing atau setiap malam atau setiap minggu untuk evaluasi Ya itu setiap bulan sih kita usahakan tetap harus ada terus tuh buat evaluasi. pendekatan sama karyawan lah ya. Karena itu penting tuh Iya. buat kedepannya toko ini harus gimana. Jadi setiap ada komplain, ada mungkin ada kendala lah. Jadi kita selalu evaluasi tuh, tanya satu-satu sama karyawan. Oke. Yang treatmentnya pun kita harus bisa juga tuh gimana caranya yang tadi anak ini pendiam harus bisa juga ngomong apa adanya gitu loh. Melayani lah ya, maksudnya seperti Kita pun juga sebagai owner juga harus paham juga nih karakter anak-anak ini gimana caranya dia supaya ngomong apa adanya. Tapi kebanyakan perempuan apa laki-laki? Kebetulan sih perempuan. Perempuan. Biasanya perempuan banyak dramanya tuh kalau di tempat kerja. Iya. Kalau buat awal-awal memang perempuan sih lumayan lah ada dramanya. Cuman tapi si istri ikut bantu juga untuk milahin karyawan atau ibaratnya pendekatan ke mereka. Kalau buat seleksi karyawan setelah nikah itu istri juga terlibat ya untuk memilih siapa kayak gimana nih. Jadi sempat kita ya kalau cari karyawan ini udah pas berdebat ini. Iya ini betul. Ini begini. Jadi pertimbangannya banyak gitu loh. Akhirnya ya kita pilih coba ini. Ya, alhamdulillah. Iya. Sistem kontrak atau enggak? Kita masih ini aja jalan aja ya. Per bulan aja. Per bulan aja ya. Oke, sampai sekarang berarti udah sampai sekarang masih 7. Ya, untuk sementara masih 7. Tapi ya untuk kedepannya insya Allah kita nambah lagi. Nah, nambah lagi. Jadi buat teman-teman yang mau cari kerja, nanti alamat sulung nanti kita cantumin di sini. Jadi karena alat juga sudah mulai bertambah, otomatis karyawan juga harus bertambah ya. Iya, betul. Jadi sementara jam operasional sulung itu dari jam berapa? Dari jam 8 sampai jam setengah 10 malam. Pagi ya? Ya, jam 8 pagi sampai jam 10. Kalau jam biasanya kita istirahat tuh. Semuanya istirahat di jam 18 sampai 19. Maghrib lah ya. Iya. Tutup dulu. Jadi tutup dulu. Itu nggak berubah dari dulu tuh. Masih kita pakai sampai Iya, betul-betul. Aku maghrib ke tempat nilam masih tutup. Karena memang jam istirahat untuk ibadah gitu. Terus tadi jam operasional. Terus nih kira-kira kan banyak nih di Sangatta mungkin ada bisnis-bisnis rumahan yang ibu-ibu punya atau yang masih belum paham tentang desain dan segala macam. Itu sistemnya di sulung itu seperti apa? Misalnya, Mas saya mau buat
stiker nih tapi saya nggak bisa desain tapi referensinya seperti ini, itu apakah dikenain biaya atau kalau memang cetaknya di situ itu free atau seperti apa? Jadi kalau untuk UMKM yang mau buat stiker sih kita kebetulan untuk desainnya kita free kan. Free tapi ya? ada minimalnya juga. Minimal Misalnya order ya? Minimal order 5 lembar itu free design gitu. Jadi supaya mereka enggak cuma bikin desain aja tapi juga cetak juga gitu loh sekalian. Terus juga kalau udah desain disulung, sudah desain disulung, udah jadi desainnya jangan cetak ke lain lah gitu kan karena udah dibuatkan Kalau free. bisa tetap disulung. Iyalah, karena udah dapat free desain dari sulung, kemudian juga ada minimal ordernya, dan kalau bisa sih biasanya kalau ibu-ibu kalau udah minta desainkan, udah minta deadline cepat lagi hamnya biasanya gitu ya. Tapi ya tetap kita usahakan. Tetap Karena memang di sulung ada tim desainnya memang ya sekarang. Selagi itu bisa kita usahakan pasti kita selesaikan gitu. Iya, oke. Terus sekarang ini buka bulan puasa buka sama operasionalnya? Iya, masih kita buka. Jadi kalau operasional jam selama bulan Ramadan sih mungkin istirahatnya lebih cepat aja. Lebih cepat ya? Jam 17.30 udah Harus tutup karena prepare untuk buka ya? Jadi buat anggota buka bersama di rumah kan. Oke. Terus kira-kira nih sekarang udah di produksian baju, terus itu di spanduk, terus itu di undangan. Undangan juga masih tetap jalan kan? Alhamdulillah undangan masih tetap gacor lah ya karena label dari Sulung Production itu tadi ya basicnya awal mulanya itu dari undangan. Nah, betul. sekarang udah berubah jadi Sulung Production, berubah kan jadi namanya sekarang? Jadi dari Sulung Production ke Sulung Printing. Sulung Printing. Kenapa jadi Sulung Printing? Karena sudah ada mesin. Mikirnya ya tadi itu kalau terlalu spesifik ke production undangan kayaknya nanti orang jadi bingung tuh. Iya betul. Akhirnya pelan-pelan rubah lagi ke Sulung Printing karena sudah mulai banyak tuh yang difokuskan juga. Oke. Stiker, spanduk. Udah berkembang lah, udah banyak lah ya. Jadi supaya orang mau cetak apa aja itu bisa disulung gitu loh. Nah terus kenapa sulung? Sulung itu awal mulanya dulu itu banyak Apakah sih. anak sulung kah atau apakah gitu? Kebetulan juga. Anak sulung. Karena dulu itu mikir banyak sih. Yang kasih nama siapa? Kamu sendiri, pemikiran kamu sendiri? Kebetulan mikir sendiri tuh. Pada zaman awal mulai itu pokoknya semuanya sendiri. Iya. Makanya jadi sulung namanya. Tapi sharing ada sharing ke orang tua nggak? ada. Aku mau buka usaha ini. Tapi basic apa? Basic maksudnya perkuliahan ambil apa? Kuliahan sih Ekonomi ya? kemarin. Ekonomi. Komputer ya tahu sebatas Kalau desain-desain gitu. Desain ini taunya dari sekolah multimedia. Oh, udah dari zaman SMA. Dulu sempat makanya buka percetakan itu sebenarnya karena dulu sempat magang di percetakan. Coba dari situ fokusnya juga di undangan waktu itu. Jadi dapat apa namanya? Dapat pengalaman dari situ. Makanya kepikiran buat buka usaha. Berarti usaha yang pertama kali kamu milikin itu ya ini si production ini. Sebenarnya sih kalau buat Apa sebelumnya udah pernah tapi gagal? Kalau coba-cobanya sih banyak sih. Lumayan ada lah. Ada ya. Dulu sempat jualan awal kalau dulu pas masih tinggal di Samarinda. Itu kan Oh, berarti SMA di Samarinda? SMA di Samarinda. Baru pindah ke Sangatta. Nah, di Samarinda pun sempat buka setahun usaha ini percetakan ini. Dulu Ahmad Dhani Printing namanya. Bukan Sulung Printing. Di Samarinda. Ya, di Samarinda. Sama polanya ya itu masih di kamar juga. Ngasih sistem iseng lah bahasanya. Masih nyambil-nyambil lah ya. Sambil nongkrong, sambil usaha juga pelan-pelan gitu loh. Oh, berarti emang udah awal mulanya basicnya emang udah punya keahlian di desain karena dulu di Samarinda sempat buka juga, terus tiba-tiba pindah ke Sangatta, terus mencari peruntungan lah bahasanya ketika kuliah di STA untuk membuka undangan karena memang pada saat itu di zaman itu buat undangan itu di Sangatta masih minim kan? Betul.
Karena memang rata-rata mereka percetakan di sana tuh masih fokusnya di spanduk. Betul. Rata-rata ya. Dan mereka yang buat undangan tuh rata-rata buat di Samarinda Ya, atau kadang makanya di Jawa. Ngelihat ini di Sangatta nih, wah kayaknya undangannya masih sedikit pemainnya gitu loh. Nggak juga sedikit sih, cuman mereka rata-rata Nggak jadi fokus nggak di jadi situ, fokus di undangan. Ngelihat juga teman-teman masih seumuran semua nih, yang belum pada banyak yang belum nikah. Betul. Iya, iya. Mikirnya sih begitu Betul, aja. betul. Teman sih pasti buatnya kita lah ya. Iya. Karena teman sendiri punya usaha buat undangan, masa sih buatnya dia Ya, orang makanya lain. kayaknya bagus nih buat peluang usaha nih. Iya, sebenarnya kalau undangan ini masalah biaya pun per lembarnya itu sebenarnya harganya murah lah ya. Berarti kita yang punya usaha ini ngejarnya di quantity. Ya, ngejar Semakin banyak ya semakin alhamdulillah gitu. Jadi kalau menurutku sih luar biasa sih, maksudnya salut untuk ngumpulin modal yang udah berjalan terus tiba-tiba dapat keuntungan, mutar sampai pada akhirnya sekarang udah punya mesin Ya, DTF, alhamdulillah, udah pure, udah nyetak sendiri semua. nyata sendiri semua, terus sudah yang dulunya sendiri, terus itu berkembang sampai ada 3 karyawan, terus sampai sekarang udah sampai 7 dan malah mau nambah lagi kan. Insya Allah. Nah, apa tadi terputus sulung? Kenapa sulung? Sulung itu kenapa jadi sulung? Mm-mm. Sebenarnya banyak kemarin tuh bikin nama nih. Ya mungkin ada yang nama yang modern lah, entah gimana. Tapi entah kenapa mikir, wah coba kenapa enggak sulung aja. Sebenarnya aneh sih, kalau orang kayak apa ya? Kalau aku sih mikirnya kayak, oh mungkin Ilham anak sulung gitu, jadi itu ya juga. udah. Jadi mikir nih, wah, Atau pemberian nama orang tua gitu kan? kita sebagai anak, mikirnya karena jadi anak pertama tuh jadi anak percoba. Istilahnya kita nih mencoba semuanya. Iya. Harus kasih contoh, Karena kita nggak bisa sharing ke kakak kita juga, betul, jadi- ibarat kita anak pertama. Jadi disangkut pautkan lah sama usaha nih. Iya. Wah, usaha juga begini nih. Semuanya serba kita mencoba meraba-raba gimana caranya buat bisa berkembang gitu loh. Akhirnya disitulah kepintas nama sulung. Ada keraguan gak Ham dari orang tua? Kayak nggak usah lah buka usaha kayak gitu atau seperti apa? Dulu sempat orang tua tuh karena dulu tuh sempat kayak masih labil lah. Iya. Labil tuh dalam artian entah kita hobinya karena dilihatnya banyak nih. Iya. Entah ngedesain juga. Takutnya nggak konsisten gitu ya? Ya, ngambil video juga, Iya. sempat ngambil job-job wedding. Jadi modal printing itu sebenarnya dulu karena dari job-job wedding juga sempat ngambil video job-job itu. Iya, karena yang saya tahu dulu awal mula ya Iya. Ilham buat video Terus juga ada job-job dari perusahaan juga kan ambil video mereka buat kegiatan selama di tambang misalnya gitu. Nah dari situ mulai kekumpul tuh. Nah tapi entah kenapa malah tetap pengennya fokusnya di di printing gitu. Kenapa ya kalau dulu suka Padahal yang lebih udah kelihatan nih cuannya di video nih, main video buat studio foto gitu kan? untuk Atau buat PH gitu. tapi entah kenapa tetap pengennya dipercetakan nih. Nah, dari situ punya modal dari job-job itu, Ngebantu juga buat Ya, ngebangun ngebantu si buat percetakan modal ini. awal buka percetakan pada saat itu. Oke, berarti udah dari dulu sampai sekarang udah berjalan berapa tahun Ham? Sulung? Udah 7 tahun. 7 tahun ya? 2018. 18 sampai 2026. Sekarang? 7 ya? Iya, kurang lebih 7. Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun yang dulunya masih bujang sampai pada akhirnya sekarang udah punya anak ya. Alhamdulillah sudah Alhamdulillah sudah punya anak, terus itu insya Allah nambah lagi. Dan mungkin kedepannya kira-kira apa Ham yang pengen menjadi fokus target di tahun depan atau tahun ini yang kira-kira mungkin bisa memenuhi si sulung ini gitu, apa kira-kira? Kalau untuk di dunia percetakan ini ya kita nggak bisa ya terlalu stuck di. Iya, karena kan isunya sekarang ada yang curhat, mungkin dengar-dengar juga karena saking banyaknya sekarang sistem videotron. Ya. Jadi si cetakan ini kayaknya masih kurang menjanjikan gitu. Tapi kalau menurut Ilham sendiri seperti apa? Ya untuk di dunia printing ini sih kita memang harus menyesuaikan zaman ya. Iya.
gimana ke depannya buat apa lagi yang harus kita kembangin. Jadi tetap kita harus bisa menyesuaikan customer, mereka arah untuk kayak pengen brandingnya tuh kayak gimana gitu loh. Nah di situ kita harus berusaha terus supaya bisa menyesuaikan. Bisa berkembang dan ndak fokus berharap di mungkin percetakan lagi Ya, down. yang tadinya kita mungkin di cetak undangan, depannya mungkin nanti udah online semua, kita nggak tahu tuh. Oke. Jadi di 2026 kira-kira ada mau nambah mesin atau mau melebarkan apa lagi kira-kira? Ya insya Allah kita Bakal apa nih diredikan di sulung? Jadi teman-teman di Sangatta gak perlu lah order di Jawa karena di sulung bakal ada nanti ke depannya insya Allah. Kira-kira ada apa? ya mungkin insya Allah sih mau main coba-coba di souvenir sih. Souvenir ya? Ya, Souvenir. souvenir kayak mug, Mau tumbler, tumbler. terus kayak buku-buku kegiatan. Ya buku-buku workshop pulpen gitu yang bisa ada labelnya ya. ada labelnya. Di kertasnya ya. Rencananya sih begitu. Oke. Tapi yang mudah-mudahan berjalan lancar lah. Amin. Mungkin mau buka cabang di Bengalon atau Kalau, kita nggak tahu kan ya. kita nggak tahu. Siapa tahu bisa melebarkan ke sana. Kalau rencana buka cabang tuh ada buat kedepannya. Cuman kalau buat sekarang ya kita masih fokus ke buat benahin. Berarti nerima investor atau ya udah aku sendirilah yang mau buka cabang atau seperti apa? Siapa tahu ada yang di luar. Kalau menerima enggak menerima tuh ya kita nggak Tergantung kerjasamanya lah ya. Iya, cuman kan kita nggak tahu ke depannya ya. Iya. Entah buka buat sendiri kah atau ada investor kan ya. Siapa tahu ngalir aja lah pokoknya. mau buka lagi di Samarinda. Makanya anak sulung itu tadi nggak tahu Merintis lah ya. nggak tahu ke depannya nih kayak gimana. Harus ya meraba-raba aja gitu. Oke. Tanya teman, tanya siapa yang bisa ditanya lah pokoknya. Iya. Intinya siapa aja atau kemana aja yang mungkin sekiranya kita bisa ajak sharing dan berbagi ilmu lah ya. Bahasanya kita nggak menutup diri juga. Misalnya ada teman-teman yang ingin mencoba untuk buka usaha, bertanya-tanya ke Ilham mungkin gimana sih maksudnya berapa sih modal yang dimiliki. Justru Ilham nggak punya modal banyak, nggak perlu pinjam ke bank. Terus itu yang dari nol memang yang dia fokuskan itu untuk si undangan aja, konsisten. Intinya apa sih kalau masalah manajemen keuangannya itu irit-irit belanja sih Ham ya? Iya, memang kalau buat di usaha Kalau aku sih kalau kita dari belum tentu betul-betul bisa dari kayak awal ya. kamu. Kalau dari awal ya memang kita untuk yang lain itu kita Singkirkan dulu. Iya. Makanya kayak pas awal mula fokusin ke printing itu kayak ngumpul tuh udah dikurangin. Iya betul Nongkrong dikurangin. Ya mungkin kita tetap harus ada waktu lah buat jalan, cuman ya udah nggak kayak dulu lagi yang tadinya hampir setiap malam kita nongkrong. Justru yang aku lihat justru sekarang kayaknya waktunya Ilham untuk menikmati hidup gitu. Iya kan Ham? Benar kan? Maksudnya masih panjang. iya maksudnya enggak gini, maksudnya yang dulu mungkin jarang nongkrong, sekarang lebih mungkin healingnya olahraga, sepedaan, iya. Karena kemarin itu kan jadi di fase waktu masih ngerti. Karena di satu sisi kan udah nggak sendiri lagi ngerjainnya, maksudnya udah ada karyawan yang bisa ngejalanin SOP yang sudah disediakan sama sulung gitu. Jadi kita mungkin sebagai owner ngontrol apa kendalanya seperti itu. Jadi mungkinnya maksudnya itu di usia yang menginjakan kurang lebih 7 tahun ini, maksudnya ya kita sebagai monitoring aja ke usaha yang kita milikin kan. Jadi maksudnya pastilah dulu yang kayaknya aku dulu pengen itu ditahan-tahan. Nah sekarang maksudnya ada rezeki lebih ya kan, maksudnya seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang memperhatikan beberapa teman-teman yang mungkin memperhatikan sulung yang sekarang, mungkin yang dulu juga pernah ngelihat sulung itu seperti apa. Semuanya itu nggak ada yang instan sih Ham ya. Maksudnya semuanya pasti prosesnya panjang. Sih sudah dilaluin. Memang. Nah dukanya apa Ham? Dulu pada saat mungkin ada komplainan orang kayak lama banget sih mas, atau ada yang sudah saya cancel aja atau seperti apa? Maksudnya buruknya itu apa dulu? Hal yang terburuk? Hal-hal yang gitu pasti ada. Jadi kalau karena masih kekeh tuh ngerjain sendiri, sebenarnya udah bisa tuh cari karyawan, cuman karena kesibukan ngerjain produksi pesanan orang tuh akhirnya
lambat tuh. Karena nggak ada admin yang ngatur jadwalnya ya. Jadi yang kayak nerima-nerima aja Jadi gitu. ngerjain admin juga, ngerjain desain juga, sempet nerima komplainan tuh, kok lama, kok gak selesai lewat estimasi. Nah dari situ pelan-pelan tuh, wah Itu frustasi nggak sih Ham? Atau aduh ini anjir kayak nggak bisa nih, atau ya udahlah ini ya namanya juga pasti usaha. ada lah kayak ngerasa down gitu kan. Wah ini gimana nih, tapi mikirnya sih gini aja sih, mikirnya suatu saat ini bakal balik lagi ke sulung gitu loh. Nah ketika ngalamin kejadian itu sharingnya kemana Ham? Maksudnya curhatnya atau ibaratnya pasti butuh teman cerita kan? Maksudnya ini harus Ya seperti kalau apa? teman ada Yang kayak support gitu pasti ada aja. teman ada kayak nanya-nanya ke teman, Iya. salah satunya Sultan juga, terus nanya ke istri, ini gimana nih kalau kita rekrut karyawan apa segala, karena Sharing-sharing. udah mulai banyak masalah nih. Iya. Karena semakin sebenarnya kalau kita terlalu maksa buat ngerjain sendiri, masalah itu pasti makin banyak. Iya, kadang kan orang berpikir kayak kalau aku kerjain sendiri dapatku kan lebih banyak gitu. Padahal sebenarnya masalah juga berawal dari situ. Jadi pelan-pelan lah buat ngebenahin satu-satu tuh, kayak slow respon berarti kita butuh admin. Iya. Lambat di desain keteteran kita berarti kita butuh desain. Terus produksi lambat berarti kita nambah produksi. Iya betul. Nah, hal-hal itu dibenahin tuh. Karena secara tidak langsung hal ini kamu bergerak di bidang jasa kan. Betul. Karena jasa itu biasanya orang kalau merasa kurang puas udah pasti kayak males lah aku udah kembali ke situ. Tapi kalau orang merasa nyaman, puas dengan kerjanya juga dan sesuai dengan apa yang dia mau, pasti mereka balik lagi ke situ. Semuanya sih kalau menurut saya kalau hal-hal di bidang jasa gitu. Sebenarnya ya kalau sampai sekarang pun juga kalau ada kritikan tuh pasti kita terima gitu. Maksudnya buat berarti nih siapa tahu dari bagian admin, dari bagian produksi ada yang lengah. Jadi dari situ kan kita bisa ingetin lagi. Oke. Supaya jangan sampai terulang lagi gitu. Nah itu dia tipsnya dari Ilham mengenai nge-treatment si karyawan lah ya. Jadi kita juga sebagai owner jangan sampai lepas diri. Ya udah intinya Memang ada karyawan. sih mental buat menerima kritik itu agak berat. Betul. Cuman ya ini orang gitu. Tapi kita harus bedain mana pribadi mana usaha gitu. Betul. Jadi yang dikritik tuh sebenarnya usahanya bukan pribadi kita. Betul. Jadi pas Dan kita nggak bisa juga ngerasa benar dengan apa yang sudah kita jalanin kan gitu. Jadi pendapat orang juga kadang kita juga harus terima gitu. makanya kita harus bedain tuh mana pribadi mana usaha. Jadi kita harus benahin kalau itu memang kritikannya juga buat membangun usaha kita gitu loh. Oke, itu tadi hal-hal yang pengen dilaksanain di 2006 atau berjalan ke depannya. Ya intinya Ilham pengen melebarkan lagi tadi di bidang souvenir, produksi souvenir. Terus mungkin nanti berjalannya waktu lihat lagi peluang. Siap. Maksudnya zaman ya, maksudnya ini trennya apa? Sebenarnya lebih kebutuhan di mana di Sangatta ini gimana sih kebutuhan yang harus dipenuhin buat percetakan gitu. Iya benar. Kerjaan-kerjaan apa yang harus diterima supaya orang-orang Sangatta pun udah nggak mikir jauh. mikir ke luar lagi gitu loh. Di Sangatta pun udah bisa semua gitu. Sudah ada bisa dikerjain dan gak kalah bagus gitu. Oke, setelah kita tanya-tanya tadi mengenai perjalanannya Ilham mengenai sulung, terus sampai sekarang sudah berkembang. Aku pengen tahu dong Ham, sebelum kita akhiri podcast Jalan Aja Dulu ini, pengen tahu buat teman-teman yang pengen buat usaha atau yang sudah memiliki usaha, intinya tuh harus seperti apa yang menurut Ilham ya. Ini juga sebenarnya bukan maksud untuk menggurui atau seperti apa, tapi ini mungkin bisa teman-teman ambil dari sisi baik atau yang menurut teman-teman relate nih, bener nih, maksudnya selama ini yang aku jalanin stucknya di sini gitu. Nah itu maksudnya seperti apa? Harus konsisten atau seperti apakah contohnya gitu? Ya untuk memulai usaha itu pastinya kita harus tahu dulu ya. Masih dalam arti ngeraba-raba ya. Iya. Gimana nih usaha kita ke depannya. Nah dari situ kita harus tahu nih
kelemahan, pelan-pelan harus tahu nih kelemahan dari, kita harus justru tahu dulu kelemahan dari usaha kita ini apa. Iya. Dan dari situ pelan-pelan kita buat Oh berarti kalau kita udah tahu kelemahan kita jangan berpikiran untung dulu ya? Iya. Berarti Harus kita untuk awal mula usaha tuh harus tahu dulu kelemahannya apa. Iya, jadi kita nggak kaget lah ya ketika kita nerima hal-hal yang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Betul. Dan intinya konsisten ya, konsisten dan apa sih bisa mengatur manajemen keuangan sendiri sih ya. Betul. Keuangan itu sebenarnya yang penting kan kerjaan itu masuk terus. Iya. Nah, dari situ kita bisa belajar walaupun pada saat itu kita ngebelajar kok kita ini ada untungnya, tapi dari situ harus sadar lah. Iya, harus bisa dipilah Ketika ya. udah ngerasa nggak ada untung nih harus sadar nih gimana caranya buat Ngembangkan lagi. ngebagusin apa yang harusnya dibagusin gitu loh. Nah, kadang kan kalau kita udah kayak ngerasa anjir sudah ada keuntungan, kadang terlena dengan apa yang sudah kita dapatin, kadang kita belanja sana belanja sini, pada akhirnya nggak ada modal lagi untuk ngeputar sebuah usaha. Nah, Jadi itu sih mungkin memang harus dijaga gimana caranya usaha itu yang lebih utama. iya. Kalau memang perhitungan kita ada untung, ya berarti itu lumayan lah buat Ya setidaknya nahan puasa selama setahun lah ya. Untuk ngebangun usaha itu lebih ibaratnya datang masuk orang konsumen untuk buat di tempat kita, keuntungannya jangan dinikmati dulu, kita tahan dulu, kita putar dulu selama setahun. Mungkin di situ baru bisa kerasa mana yang harus kamu nikmati, mana yang harus kamu kembangkan lagi untuk usaha gitu. Dan otomatis sama halnya mungkin di dunia F&B, kalau di dunia digital itu ada maintenance ya, perbaikan alat dan segala macam, dan itu rata-rata kadang alatnya nggak di Sangatta aja hamnya perbaikinya, atau beli alatnya juga harus di Jawa. spare part alat-alat yang buat kalau ada kerusakan tuh ya belinya kadang ada yang di Sangatta, ada juga di luar gitu loh. Kadang manggil teknisi dari luar atau ngerjain sendiri atau seperti apa? Ya pelan-pelan sih dari awal step buka itu belajar buat Nganuin ngeliat sendiri ya? masalah dari mesin-mesin ini apa. Nah dari situ secara tidak langsung ternyata pas sudah punya nambah mesin terus Bisa ngerjain sendiri. bisa Karena- baikin sendiri lah. Karena setahu saya sih lumayan ketika kita beli mesin sama orang itu teknisinya ketika ada kerusakan seperti apa, Ya. kadang kita harus bawa mereka dari Jawa harus ke sini kan Itu gitu. belum lagi waktunya. Sebenarnya lebih ke waktu juga. Kalau mereka slow respon terus Betul. Kalau misalnya rusak sedangkan mesin ini dibutuhkan, waktunya orang mau harusnya kita dapat orderan Ya. harus Nah itu makanya lebih milih gimana caranya buat bisa servis sendiri lah supaya kalau ada deadline itu nggak panik gitu iya loh. betul. Karena kalau sudah rusak mesin, wah itu Iya, betul. panik, pusing tuh gimana caranya biar bisa sesuai deadline gitu loh. Nah, itu dia. Jadi intinya ketika kita punya usaha terus ngeliat usaha teman itu rame dan segala macam, mungkin bahasa gaulnya sekarang itu FOMO lah ya. Kadang kan kalau misalnya orang yang punya modal ketika ngeliat wah usaha digital ini rame, kayaknya bagus juga kalau misalnya aku beli, aku buka usaha ini. Ternyata ketika dia punya uang, ketika dia punya modal, mereka udah punya mesin sendiri, ternyata mereka nggak tahu maintenance-nya seperti apa. Itu sebenarnya masalah ketika sudah beli mesin tuh. Iya. Sering terjadi itu. Sering terjadi. Pada akhirnya yang harusnya jadwal deadline-nya di tanggal sekian udah harus running, ternyata harus ada waktu lagi untuk ngebentuk itu semua. Nah, jadi intinya menurut saya sih mungkin Ilham mungkin sepakat atau tidak ketika kita mau punya usaha mungkin ada baiknya kita mulai dulu dari nol, kita mencoba dulu merintis dulu karena secara tidak langsung dengan hal kita melakukan merintis itu kita kedepannya bakal tahu kendalanya apa yang terjadi di lapangannya Hamnya. Bedanya kalau kita mulai dari nol, kita jadi makin banyak nih kelemahan, kekurangan di usaha kita nih apa. Kita tahu. Jadi ketika mungkin ada rezeki, ada investor yang masuk, itu kita udah tahu nih. Iya. Uang ini harus diapakan. Kita bisa presentasikan lah ya ibaratnya. Harus diolah gimana caranya supaya makin berkembang lagi gitu loh. Oke. Nah itu dia podcast di episode ke-8 ini ya. Jalan aja dulu bersama Ilham dan mungkin
sukses terus untuk Sulung. Amin. Kedepannya ada cabang-cabang di tempat lain, kemudian mesin-mesin yang dulu mungkin kita di Sangatta kayaknya mau buat stiker yang modelan seperti ini, semuanya itu tersedia di Sulung gitu ya Ham ya. Mungkin harapannya Ilham juga sama seperti itu. Terima kasih waktunya malam ini. Terima kasih sudah ada di episode yang sekarang. Sehat terus, selamat menjalankan ibadah puasa. Siap. Dan sampai ketemu lagi di podcast Jalan Aja Dulu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.